Halo semua, welcome back to weekly update saham IHSG dan 4 saham pilihan. Pada kali ini kita akan bahas kembali ya untuk IHSG dan 4 saham pilihan yaitu ESA, IMJS, Gudang Garam, dan IRA. Ini akan saya bahas karena ini merupakan request ya, keempat saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di Telegram. Waktu itu saya membuat polling di sana. Mau bahas apa, dan saya putuskan untuk minggu ini khusus di bulan Desember, di minggu terakhir saya akan membahas 4 saham full dari request dari teman-teman ya, bukan dari pilihan saya sendiri, karena menurut saya dari pilihan saya sudah cukup banyak dan banyak masih bisa kita watchlist. Jadi lebih baik kalau kalian masih bingung untuk mencari watchlist topik ya, untuk mungkin untuk tahun depan, kalian bisa tonton video-video saya dari IHSG dan 4 saham pilihan yang lain ya. Jadi banyak yang masih valid juga untuk view-nya. Jadi nanti kalau kalian masih bingung bisa tanyakan saya di live setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas dari IHSG dulu seperti biasa. Kita akan melihat ya untuk IHSG ini sebenarnya sudah cukup bagus ya di bulan Desember ini, seperti proyeksi kita bahwa bulan Desember itu merupakan bulan bullish bagi IHSG karena secara statistik 80% probabilitas bahwa IHSG itu akan melanjutkan kenaikannya seperti itu secara bulan Desember. Jadi kita bisa lihat dan benar di bulan Desember sudah plus 2,2% untuk IHSG. Lalu next gimana? Menurut saya IHSG setelah dia closing seperti hammer di atas ini ada buying power yang cukup besar. Menurut saya cukup bagus ya, karena juga disertai oleh inflow dari investor asing yang masuk ke saham-saham banking di minggu ini. Inflow-nya juga cukup besar, jadi menurut saya cukup oke ya untuk IHSG masih bisa rally untuk menutup di akhir tahun seperti itu. Area yang mungkin akan dituju mungkin di all time high ya. Kalau dia ingin naik terus, kita bisa melihat dia akan meretest area all time high yang di garis coklat di atas ini, sekitar 7323 untuk areanya seperti itu. Ini masih naik sedikit ya, mungkin 1-2-3 hari ini bisa dikejar sekitar 1,23%. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Baru kita nanti bulan Januari mungkin kita nanti akan lihat untuk IHSG untuk melakukan pullback dulu ke bawah seperti itu. Jadi ada potensi dia akan mengejar area all time high-nya untuk IHSG karena menutup bulan Desember seperti itu. Jadi itu aja untuk view saya selama bulan Desember ini di minggu terakhir, karena kita cuma punya sedikit ya waktu perdagangan hari Rabu, Kamis, dan Jumat mungkin ya, saya nggak tahu. Rabu, Kamis, Jumat ya. Per video ini dibuat hari Selasa. Selasa masih libur, Rabu buka, Kamis, Jumat buka, Jumat juga buka ya. Kemungkinan kita cuma punya 3 hari, jadi menurut saya volume bakal sepi yang pertama, dan yang kedua mungkin IHSG akan mengejar ke atas ya, karena cuma 1% ini harusnya bisa dikejar sih, sekaligus meretest ulang lah ya untuk area supply yang tertingginya seperti itu. Untuk IHSG cukup, mungkin itu aja yang ingin saya update, dan mungkin untuk saham lain ya, ESA seperti biasa. Kita akan lihat dari weekly time frame ya. Di sini saya melihat untuk ESA ini sebenarnya membentuk channel ya, channel seperti ini penurunannya, dan ini sebenarnya cukup oke ya, cukup ideal, karena kalau kita lihat secara tren untuk ESA ini juga terus mengalami kenaikan ya, dan proses penurunan ini menurut saya hanya proses koreksinya dia sebelum untuk naik ke harga yang lebih tinggi seperti itu. Hanya saja kita nanti akan coba cari ya untuk ESA itu. Di daily kemarin sudah sempat saya buatkan roadmapnya ya, bahwa di sini ada potensi dia membentuk double bottom dan meretest area supply yang di atas ini, tapi ternyata gagal dan area support yang sudah kita gambarkan itu sudah dijebol kembali. Jadi kita bisa proyeksikan untuk ESA ini untuk sementara masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya seperti itu kabar buruknya. Lalu penurunannya sampai mana ya? Kita akan coba lihat ya dari weekly time frame untuk mencari proses penurunannya. Area yang paling oke menurut saya untuk kita mencoba kembali untuk meretest ya akumulasi, dan juga area yang berpotensi untuk di retest kemungkinan ada di area 400 sampai 360 seperti itu.
Karena kalau kita lihat secara Elliott Wave untuk ESA ini sedang running wave kelima ya, kalau saya lihat sepintas. Ini merupakan wave pertama, ini wave ke 2, 3, 4, dan ini potensi yang kelima seperti itu. Itu untuk ESA 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang sedang running wave kelima. Kalau saya coba tarikkan Fibonacci dari dari bawah ke atas untuk mencari target penurunan, di sini juga ada confluence ya, area resisten become support yang sudah saya gambarkan. Lalu area Fibonacci ini area Fibo target ya di 1272 di area 410. Ini merupakan area target juga dari ESA secara Fibonacci ya. Jadi ada potensi untuk ESA itu akan turun dulu dia ke bawah ke area 410. Kita bisa tunggu di bawah seperti itu. Itu untuk view dari saya untuk ESA. Dan menurut saya selama ESA itu masih dalam bearish channelnya seperti ini, menurut saya kurang worth it ya untuk kita watchlist saham ini. Lebih baik kita tunggu karena proses turun ini biasanya terjadi dengan waktu yang cukup lama ya. Dia akan turun pelan-pelan, mungkin nanti baru sampai di bawah ini baru kita bisa watchlist lagi. Selama proses penurunan sebaiknya kita hindari dulu untuk satu saham. Seperti itu untuk ESA. Bisa perhatikan area downtrend channel yang di daily ya. Kalau dia jebol ke atas, mungkin kita bisa watchlist dulu untuk trading jangka pendek. Itu untuk ESA. Lalu next kita akan lihat IMJS untuk request yang kedua. IMJS ini saya akan coba analisa ya dari time frame weekly. Bentar ya. Di weekly time frame ini merupakan area support yang kuat ya, area akumulasi yang cukup baik di area kotak ini di area 250. Setelah dia masuk di sini ada reaksi ya. Setelah dia masuk dari area kotak ini kita lihat dia ada reaksi untuk IMJS. Namun untuk closing di minggu ini terlihat adanya rejection ya dengan membentuk hammer terbalik ya. Jadi ini bukan satu sign yang cukup bagus untuk IMJS ketika harga itu berusaha untuk dinaikkan atau reversal, namun ada seller yang siap untuk menjual barangnya seperti itu. Secara analoginya seperti itu untuk IMJS. Menurut saya untuk IMJS masih lebih baik akan kalau kita tunggu di area kotak lagi ya, seperti itu. Karena untuk penjualan di sini itu cukup deras ya, dan secara volume kalau kita lihat, nah ini juga volumenya besar sekali loh. Jadi adanya distribusi yang masif untuk IMJS sebenarnya. Nah iya, ada distribusi, akankah lebih baik kalau kita tunggu dia retest lagi di area kotak di bawah ini seperti itu. Area supportnya di sini, selama dia nanti bisa bertahan atau sideways di area support, kita nanti bisa untuk watchlist untuk saham IMJS ini. Tapi kalau dia jebol, kita nanti tunggu reaksi di area kotak di bawah ini. Kita akan antri di bawah seperti itu. Dan juga IMJS menurut saya tidak begitu liquid ya sahamnya. Ketika dia 2 hari ini saya hilangkan, proses konsolidasinya itu tidak membentuk volume yang cukup besar. Jadi bisa dipertimbangkan bagi kalian yang mungkin trading dengan capital yang cukup besar, bisa agak hati-hati ya untuk di IMJS karena nggak liquid menurut saya. Itu. Nggak ada yang bisa kita komen ya, hanya saja ini ada seller yang sangat besar masuk. Ini ketika kita buy di atas, kalau kita ditarik ke bawah kita sudah minus 18% dalam satu hari. Jadi cukup besar, dan kemungkinan di hari Rabu besok ketika pembukaan IMJS itu bisa kembali turun seperti itu. Area tunggunya sudah saya infokan di area kotak ya. Nanti bisa kalian tunggu apabila ada rejection yang cukup bagus seperti ini. Mungkin seperti sebentar ya, seperti ini candlestick ini. Ketika ada rejection seperti ini, nah dia membentuk valid swing low di bawah, kita nanti baru bisa coba untuk spekulasi lagi seperti itu. Gak ada yang bisa dikomen untuk IMJS. Saya cuma infokan untuk kalian bisa berhati-hati karena saham ini nggak liquid. Itu aja. Yang ketiga ada GGRM, saham rokok ya, gudang garam. Dan yang keempat itu IRA seperti itu. Yang ketiga dulu ya, kita akan bahas dari gudang garam. Untuk gudang garam secara tren
dari weekly itu masih bearish ya. Kita bisa lihat dia konstan ya, membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Dia membentuk sebentar ya, seperti ini. Oh, dia membentuk lower high lagi, dia jebol ke bawah, ini membentuk lower high, dan potensinya dia membentuk lower low lagi seperti itu. Jadi untuk gudang garam itu targetnya bisa turun sampai di area low terakhir yang di sini. Nah, di area kotak ini bisa dipantau nanti di 17, di area 18.000 sampai 16.800 seperti itu. Bisa pantau di sana. Secara daily time frame, kalau kita bisa gambarkan di sini, ini masih dalam bearish trendline ya di sini. Area bearish pertama, bentar ya, bearish pertamanya di sini, lalu trendline keduanya di sini, dan ini trendline ketiganya di sini. Selama dia nanti belum jebol dari area trendline ya, yang di sini trendline ketiga, dia masih akan melanjutkan penurunan ke sini. Tapi kalau dia jebol ke atas seperti ini, kemungkinan dia akan retest lagi sampai di area supply yang ada di sini seperti itu. Itu untuk gudang garam. Jadi kalau kalian yang sudah terlanjur beli dan ingin cut loss, lebih baik kalian tunggu untuk buang di area 23 sampai 24.000 seperti itu. Tapi kalau belum entry, lebih baik kita tunggu di area 18.000 sampai 16.000 seperti itu aja. Untuk advice dari saya, bisa coba dipertimbangkan sendiri alasan kalian beli, apakah secara technical, fundamental, ataupun secara news. Bisa coba dipertimbangkan sendiri karena keputusan jual beli ada di tangan kalian masing-masing. Itu aja dari saya untuk gudang garam. Yang terakhir ada IRA. Untuk IRA, saya akan coba buka dari weekly. Di weekly ini cukup wajar ya untuk IRA itu adanya rebound, karena area di bawah ini merupakan area kotak ini ya, merupakan area low yang terbentuk semenjak IRA ini IPO seperti itu. IPO-nya di tahun 2019 dan area low yang terbawah ini sudah di retest kembali ya, jadi wajar untuk IRA ini mengalami rebound seperti itu. Tapi apakah ini sudah rebound untuk uptrend? Menurut saya tidak, karena secara tren IRA ini masih downtrend ya di sini. Nah, secara trennya masih downtrend dan dia hanya retest ke atas ya di area supply yang ada di sini 1, 2, dan ini ketika dia retest ada rejection dan next kemana? Kemungkinan next dia akan kembali turun untuk ini, meretest kembali area low yang di bawah di sekitaran area 480 sampai 450 seperti itu. Jadi hati-hati selama IRA itu belum break dan close di atas 900. Jadi ketika dia belum closing di atas 900 bisa dihindari dulu untuk IRA. Apalagi dia sudah mencapai area supply ya. Dan ketika dia mencapai area supply kita bisa lihat adanya pattern distribusi seperti ini. Jadi bisa hati-hati untuk IRA. Kalian sudah diberi waktu untuk exit 1, 2, 3 hari. Kalau dia jebol dari area 690, IRA ini bisa kembali tidur di 400 seperti itu. Jadi bisa hati-hati yang punya saham IRA, bukannya disclaimer on ya, bukannya saya menakut-nakuti, selama dia close nanti di bawah 690, IRA ini berpeluang untuk turun lagi ke area 400-an. Tapi kalau nanti dia bisa close di atas area 900 seperti ini area high terakhirnya, maka untuk weekly-nya ketika close di sana, kita bisa lihat untuk IRA ini mengalami tren reversal seperti itu. Reversal untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kita selalu punya dua skenario yang bisa kita perhatikan ya. Nanti kita bisa lihat untuk daily time frame-nya, apakah IRA ini siap untuk naik atau malah ini merupakan pattern distribusi seperti itu. Itu aja untuk 4 saham pilihan dan juga IHSG ya. Semoga video yang saya buat kali ini bisa membantu teman-teman dalam proses investasi maupun trading. Thank you yang sudah tonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk bantu saya untuk mengembangkan, membantu untuk mengedukasi teman-teman semua. Thank you dan good luck.